Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnah. Wahasibu, dan mereka menyangka, yakni orang-orang ahlul kitab, mereka menyangka alla takuna, bahwasannya tidaklah dijumpai fitnatun, fitnah. Takunu di sini adalah takunu tam yang bukan nakis, sehingga fitnah di sini adalah fa'il, bukan isim takun. Fitnatun, fitnah maksudnya adalah balaun wa azab. Bala dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dengan sebab pembunuhan mereka terhadap para nabi, pendustaan mereka terhadap para rasul. Fa'amu wa sammu. Fa'amu, maka mereka amu, maka mereka buta. Maksudnya adalah buta dari kebenaran. Tidaklah mereka mampu melihat kebenaran. Karena itu kebutaan di sini maksudnya adalah kebutaan yang maknawi, bukan kebutaan hissi. Wasammu, dan tuli, maksudnya adalah tuli dari mendengarkan kebenaran. Dan ketulian di sini pun adalah ketulian maknawi, bukan ketulian hissi, sehingga mata dan kemudian juga pendengaran mereka masih berfungsi sebagaimana mestinya, bisa digunakan untuk melihat dan bisa digunakan untuk mendengar. Namun fungsinya secara maknawi untuk melihat, untuk memperhatikan dan kemudian mendengar al-haq, ini tidak berfungsi. Summa taballahu alaihim, summa kemudian taballahu alaihim, Allah memberikan taubat alaihim, atas mereka, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka yang berupa taubat. Kemudian setelah mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Summa amu, kemudian mereka buta, wasammu, dan mereka tuli. Summa amu wa sammu, kemudian mereka buta, kemudian mereka tuli. Kebutaan dan ketulian di sini adalah seperti yang sebelumnya. Apa ya ikhwah? Kebutaan dan ketulian yang maknawi, bukan hissi. Katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Maksudnya mereka ulaika katsirum minhum. Mereka adalah katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Yang seperti itu adalah dilakukan oleh kebanyakan dari kaum ahlul kitab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah basirun, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
memberi balasan kepada mereka sesuai dengan amalan mereka. Laqad kafara alladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kafir alladzina orang-orang yang qalu mereka mengatakan innallaha sesungguhnya Allah huwal masih ibnu Maryam adalah al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masihu dan berkata al-Masih ibnu Maryam, ya bani Israel, wahai kaum bani Israel, u'budullaha, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, yang ia adalah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Di sini Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak membedakan antara dirinya dan antara selain Nabi Isa, bahwasanya dia adalah abdun marbub, dia adalah seorang hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di bawah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar menjadi hujjah atas orang-orang Nasrani, bahwasanya apa yang mereka dakwakan ini tidaklah sahih. Apa yang mereka dakwakan tidaklah benar. Kemudian innahu may yusyrik billah, innahu sesungguhnya may yusyrik, barang siapa yang menyekutukan billah terhadap Allah di dalam peribadahannya, faqad haramallahu, faqad maka sungguh haramallahu, Allah mengharamkan alih atasnya al-jannata, surga. Harama ini secara bahasa mana adalah al-man'u. Tahrim ini secara bahasa mana adalah man'u. Karena itu faqad haramallahu al-jannah, maka Allah telah mengharamkan surga atasnya, yakni Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka dari masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya adalah apabila mereka meninggal di atas kesyirikan mereka, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan di sini bukan semua jenis kesyirikan, tapi syirik apa ya ikhwah? Syirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa ma'wahu nar, wa ma'wahu wa marji'uhu, dan tempat kembalinya adalah an-naru, neraka. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah ada lidzalimina bagi orang-orang yang zalim, yakni dari tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, min ansor, dari penolong. Tidak ada yang mampu menolong kepada mereka, orang-orang yang melakukan kedzaliman dengan kedzaliman yang besar yang mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mendakwakan rububiyah bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mendakwakan uluhiyah bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Laqad kafara alladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kufur alladzina orang-orang yang qalu mereka mengucapkan innallaha sesungguhnya Allah salisu salasatin, salisu salasah, Allah adalah tiga, ya, salasati alihah, Allah Subhanahu wa taala tiga namun apa? Satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala salisu salasa, Allah adalah yang ketiga dari tiga Tuhan. Sebagian firqah Nasrani mereka meyakini bahwasannya Allah ada tiga, yaitu siapa ikhwah? Allah, kemudian Isa, dan ibunya, ini Maryam. Mereka mengatakan
bahwasanya Allah ini terdiri dari tiga, yaitu Allah, kemudian Maryam dan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin, sedangkan ma min ilahin, tidaklah ada min ilahin. Dan min di sini adalah min zaidah, tidaklah ada ilah, yakni tidak ada yang ma'bud, tidak ada ma'bud, tidak ada yang diibadai secara hak, illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Wa illam yang tahu, wa inlam, dan jika tidaklah yang tahu mereka berhenti, amma yakulun, dari apa yang yakuluna mereka mengatakannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala salisu salasah, la yamassanna alladhina kafaru minhum, sungguh la yamassanna, akan menyentuh alladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, minhum, di antara mereka. Min di sini adalah min tab'idiyah, min untuk menyatakan sebagian, yakni orang-orang kafir dari sebagian mereka, yaitu orang-orang kafir yang mereka tidak mau bertaubat dari Nasraniyah mereka, sehingga kemudian mereka tetap mengatakan innallaha salisu salasah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Isa, dan kemudian Maryam. Ta'alallahu amma yakuluna ulwan kabira. Azabun alim, azab yang alimun, yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang sangat-sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ilallah, afala, apakah tidak mau yatubuna, mereka taubat, ilallah, kepada Allah, wa yastaghfirunahu, dan mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, wallahu, dan Allah ghafurur rahim, maha mengampuni lagi maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat dari kekufuran mereka. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul, mal masihu, bukanlah al-Masihu ibnu Maryam, al-Masih ibnu Maryam, illa rasulun, kecuali rasul. Ini adalah nafyul uluhiyah dari Isa ibnu Maryam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat, qad madat, telah berlalu, min qabli, dari sebelumnya, ar-rusulu, beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah, wanita yang sangat jujur. Siddiqah ini adalah bentuk mubalaghah dari apa ya ikhwah? Sadiqah. Yani siddiqah ini wanita yang sangat jujur. Nah, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Isa ibn Maryam adalah rasul sebagaimana para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelum beliau Isa ibn Maryam. Adapun mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Isa ibn Maryam ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya beliau bisa mengobati orang yang terkena penyakit belang, beliau bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia, dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah mukjizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Isa ibnu Maryam. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah wanita yang sangat jujur, sebagaimana kaum mukminah yang lainnya
yang membenarkan terhadap para nabi dan terhadap para rasul. Kana ya'kulanit ta'am. Karena keduanya, yakni Isa ibnu Maryam dan ibunya, ya'kulani, keduanya makan at-ta'ama, makanan. Keduanya memakan makanan, berarti keduanya membutuhkan kepada nutrisi yang berasal dari makanan. Dan kemudian kalau keduanya makan, berarti konsekuensi logis yang timbul karena makan itu pun juga terjadi. Seperti apa? Kalau kekenyangan juga apa? Sakit perutnya. Terus kemudian kalau diproses apa? Akan keluar berupa apa? Ampas dari jalan depan dan dari jalan belakang. Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya ini bukanlah Tuhan. Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah manusia biasa. Karena itu kana ya'kulani ta'am. Beberapa ulama ahli tafsir ini mengatakan bahwasanya disebutkannya kana ya'kulani ta'am ini adalah juga untuk mengisyaratkan apa yang terjadi setelah makan makanan itu. Seperti yang sudah sedikit kita jelaskan tadi. Ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Ungdur, lihatlah. Kaifa nubayyinu, bagaimana nubayyinu kami menjelaskan lahum kepada mereka al-ayat. Ayat-ayat. Ini tanda-tanda yang zahirah atas kebatilan ucapan mereka. Summangdur, kemudian lihatlah. Anna, bagaimana yu'fakun ay yusrafuna an istima'il haq wa ta'ammulihi ba'da hadzal bayan. Bagaimana mereka dipalingkan dari mendengarkan kebenaran dan menta'amulinya, memikirkannya setelah penjelasan ini. Ini subhanallah. Kalau seandainya mereka mau merenungi, tentunya mereka sadar bahwasanya kedua-duanya bukanlah Allah. Kedua-duanya bukanlah ilah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah tegaskan, kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata'buduna min dunillah ata'budun. Apakah kalian beribadah? Apakah kalian beribadah min dunillah terhadap selain Allah? Istibham di sini adalah istibham lil ingkar. Ini Allah mengingkari apa yang mereka lakukan. Ma la yamliku lakum, apa yang la yamliku tidaklah menguasai lakum bagi kalian, dharran, kemadharatan, wala naf'an, dan tidak pula kemanfaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemadharatan dan memberikan kemanfaatan. Nah. Wallahu huwas samiul alim. Wallahu, dan Allah huwas samiul alim, ia adalah as-sami'u al-alim, yang maha mendengar, al-alimu lagi maha melihat. Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha melihat, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai kaum ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. La taghlu, janganlah kalian gulu, janganlah kalian melampaui batas fi dinikum, di dalam agama kalian. Orang-orang Yahudi mereka melampaui batas di dalam hak Isa ibnu Maryam, sehingga mereka mengingkari nubuahnya Isa ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani mereka gulu di dalam hak Isa ibnu Maryam, sehingga kemudian mengangkat derajat Isa ibnu Maryam ke dalam derajat uluhiyah, sehingga dikatakan sebagai Tuhan. Ghairal haqqi, dengan gulu, dengan melampaui batas yang tidak dibenarkan, yang tidak hak, melampaui batas yang batil. Ini adalah larangan terhadap kaum ahlul kitab
namun pada hakikatnya juga merupakan larangan bagi kita semuanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian semuanya mengikuti ahwa'a qaumin, ahwa'a, hawa nafsu qaumin, suatu kaum. Hawa ini adalah matad'u ilahi syahwat, apa yang syahwat menyeru kepadanya. Hawa tidaklah dinamakan hawa kecuali karena hawa nafsu ini bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum, qad dallu, yang mereka telah sesat, min qablu, sebelum kalian semuanya. Yani nenek-nenek moyang kalian, pemimpin-pemimpin kalian, tokoh-tokoh kalian yang berada di atas kesesatan sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah mereka kalian ikuti. Ya. Wa adallu, dan mereka menyesatkan kasiron, kebanyakan orang yang mengikuti mereka. Wa adallu, dan mereka sesat, ini tatkala telah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an sawa'is sabil, dari sawa'is sabil, jalan yang lurus. Karena sawa sabil ini adalah sawa, ini adalah mana asalnya adalah apa? Al-i'tidal, ya. Karena jalan yang lurus. Mereka telah tersesat dari jalan yang lurus, karena itu janganlah diikuti orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mau untuk mentadaburi, merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah, sehingga kemudian kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyanal yakin, hingga datangnya kematian kepada kita semuanya, hingga ajal menjemput kita masing-masing. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim alimna, wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnah. Wa hasibu, dan mereka menyangka, yakni orang-orang ahlul kitab, mereka menyangka alla takuna, bahwasannya tidaklah dijumpai fitnatun, fitnah. Takunu di sini adalah takunu tam yang bukan naqis, sehingga fitnah di sini adalah fa'il, bukan isim takun. Fitnatun, fitnah maksudnya adalah balaun wa azab, bala dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dengan sebab pembunuhan mereka terhadap para nabi, pendustaan mereka terhadap para rasul. Fa'amu wa sommu, fa'amu, maka mereka amu, maka mereka buta, maksudnya adalah buta dari
kebenaran. Tidaklah mereka mampu melihat kebenaran. Karena itu kebutaan di sini maksudnya adalah kebutaan yang maknawi, bukan kebutaan hissi. Wasammu dan tuli. Maksudnya adalah tuli dari mendengarkan kebenaran. Dan ketulian di sini pun adalah ketulian maknawi, bukan ketulian hissi. Sehingga mata dan kemudian juga pendengaran mereka masih berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa digunakan untuk melihat dan bisa digunakan untuk mendengar. Namun fungsinya secara maknawi untuk melihat, untuk memperhatikan dan kemudian mendengar al-haq ini tidak berfungsi. Summa taballahu alaihim. Summa kemudian taballahu alaihim. Allah memberikan taubat alaihim atas mereka. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada mereka yang berupa taubat. Kemudian setelah mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Summa amu, kemudian mereka buta, wasammu dan mereka tuli. Summa amu wa sammu. Kemudian mereka buta, kemudian mereka tuli. Kebutaan dan ketulian di sini adalah seperti yang sebelumnya. Apa ikhwah? Kebutaan dan ketulian yang maknawi bukan hissi. Katsirum minhum. Kebanyakan dari mereka. Maksudnya mereka ulaika katsirum minhum. Mereka adalah katsirum minhum, kebanyakan dari mereka. Yang seperti itu adalah dilakukan oleh kebanyakan dari kaum ahlul kitab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah basirun maha melihat bima ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka sesuai dengan amalan mereka. Laqad kafara alladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kafir alladzina orang-orang yang qalu mereka mengatakan innallaha sesungguhnya Allah huwal masih ibnu Maryam, adalah al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masihu, dan berkata al-Masih ibnu Maryam, ya bani Israel, wahai kaum bani Israel, u'budullaha, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, yang ia adalah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Di sini Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak membedakan antara dirinya dan antara selain Nabi Isa, bahwasanya dia adalah abdun marbub, dia adalah seorang hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di bawah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar menjadi hujjah atas orang-orang Nasrani, bahwasanya apa yang mereka dakwakan ini tidaklah sahih. Apa yang mereka dakwakan tidaklah benar. Kemudian innahu may yusyrik billah, innahu sesungguhnya may yusyrik, barang siapa yang menyekutukan billahi terhadap Allah di dalam peribadahannya, faqad haramallahu, faqad maka sungguh haramallahu, Allah mengharamkan alih atasnya al-jannata, surga. Harama ini secara bahasa mana adalah al-man'u. Tahrim ini secara bahasa mana adalah man'u. Karena itu faqad haramallahu al-jannah, maka Allah telah mengharamkan surga atasnya, yakni Allah Subhanahu wa taala mencegah mereka dari
masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya adalah apabila mereka meninggal di atas kesyirikan mereka, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesyirikan di sini bukan semua jenis kesyirikan, tapi syirik apa ikhwah? Syirkul akbar, syirik yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa ma'wahu nar, wa ma'wahu wa marji'uhu, dan tempat kembalinya adalah an-naru, neraka. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah ada lidzalimina bagi orang-orang yang zalim, yakni tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, min ansor, dari penolong. Tidak ada yang mampu menolong kepada mereka. Orang-orang yang melakukan kezaliman dengan kezaliman yang besar yang mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mendakwakan rububiyah bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, mendakwakan uluhiyah bagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Laqad kafara alladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kufur, alladzina orang-orang yang qalu mereka mengucapkan innallaha sesungguhnya Allah salisu salasatin, salisu salasah, Allah adalah tiga, ya, salasati alihah, Allah Subhanahu wa ta'ala tiga namun apa? Satu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala salisu salasa, Allah adalah yang ketiga dari tiga Tuhan. Sebagian firqah Nasrani mereka meyakini bahwasannya Allah ada tiga, yaitu siapa ikhwah? Allah, kemudian Isa, dan ibunya, ini Maryam. Mereka mengatakan bahwasannya Allah ini terdiri dari tiga, yaitu Allah, kemudian Maryam, dan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin, sedangkan ma min ilahin, tidaklah ada min ilahin. Min di sini adalah min zaidah, tidaklah ada ilah, yakni tidak ada yang ma'bud, tidak ada ma'bud, tidak ada yang diibadai secara hak, illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang satu. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Wa illam yang tahu, wa inlam, dan jika tidaklah yang tahu mereka berhenti, amma yakulun, dari apa yang yakuluna mereka mengatakannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala salisu salasah, la yamassanna alladzina kafaru minhum, sungguh la yamassanna akan menyentuh alladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, minhum, di antara mereka. Min di sini adalah min tab'id, min tab'idiyah, min untuk menyatakan sebagian, yakni orang-orang kafir dari sebagian mereka, yaitu orang-orang kafir yang mereka tidak mau bertaubat dari Nasraniyah mereka, sehingga kemudian mereka tetap mengatakan innallaha salisu salasah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Isa, dan kemudian Maryam. Ta'alallahu amma yakuluna uluwan kabira. Azabun alim, azab yang alimun, yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang sangat-sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ilallah, afala, apakah
tidak mau yatubuna mereka taubat ilallah kepada Allah wa yastaghfirunahu dan mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu ghafurur rahim wallahu dan Allah ghafurur rahim maha mengampuni lagi maha pemberi rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat dari kekufuran mereka. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Mal masihu, bukanlah al-masihu ibnu Maryam. Al-masih ibnu Maryam illa rasulun, kecuali rasul. Ini adalah nafyul uluhiyah dari Isa ibnu Maryam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat ay qad madat, telah berlalu min qabli, dari sebelumnya, ar-rusulu, beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah, wanita yang sangat jujur. Siddiqah ini adalah bentuk mubalaghah dari apa ya ikhwah? Sadiqah. Ini siddiqah ini wanita yang sangat jujur. Nah, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Isa ibnu Maryam adalah rasul sebagaimana para rasul Allah Subhanahu wa taala yang sebelum beliau Isa ibnu Maryam. Adapun mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya beliau bisa mengobati orang yang terkena penyakit belang. Beliau bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah mukjizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Isa ibnu Maryam. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah wanita yang sangat jujur sebagaimana kaum mukminah yang lainnya yang membenarkan terhadap para nabi dan terhadap para rasul. Kana ya'kulanit ta'am, karena keduanya, yakni Isa ibnu Maryam dan ibunya, ya'kulani, keduanya makan at-ta'ama, makanan. Keduanya memakan makanan, berarti keduanya membutuhkan kepada nutrisi yang berasal dari makanan. Dan kemudian kalau keduanya makan, berarti konsekuensi logis yang timbul karena makan itu pun juga terjadi. Seperti apa? Kalau kekenyangan juga apa? Sakit perutnya. Terus kemudian kalau diproses apa? Akan keluar berupa apa? Ampas dari jalan depan dan dari jalan belakang. Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya ini bukanlah Tuhan. Bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya adalah manusia biasa. Karena itu kana ya'kulani ta'am. Beberapa ulama ahli tafsir ini mengatakan bahwasanya disebutkannya kana ya'kulani ta'am ini adalah juga untuk mengisyaratkan apa yang terjadi setelah makan makanan itu. Seperti yang sudah sedikit kita jelaskan tadi. Ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Ungdur, lihatlah. Kaifa nubayyinu, bagaimana nubayyinu kami menjelaskan lahum kepada mereka al-ayat. Ayat-ayat. Ini tanda-tanda yang zahirah atas kebatilan ucapan mereka. Summangdur, kemudian lihatlah. Anna, bagaimana yu'fakun, ay yusrafuna an istima'il haq wa ta'ammulihi ba'da hadzal bayan. Bagaimana mereka dipalingkan dari
mendengarkan kebenaran dan menta'amulinya, memikirkannya setelah penjelasan ini. Ini subhanallah. Kalau seandainya mereka mau merenungi, tentunya mereka sadar bahwasanya kedua-duanya bukanlah Allah. Kedua-duanya bukanlah ilah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah tegaskan, "Kul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata'buduna min dunillah ata'budun." Apakah kalian beribadah? Apakah kalian beribadah min dunillah terhadap selain Allah? Istifham di sini adalah istifham lil ingkar. Ini Allah mengingkari apa yang mereka lakukan. Ma la yamliku lakum, apa yang la yamliku tidaklah menguasai lakum bagi kalian, dharran, kemadharatan, wala naf'an, dan tidak pula kemanfaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemadharatan dan memberikan kemanfaatan. Nah. Wallahu huwas samiul alim. Wallahu, dan Allah huwas samiul alim, ia adalah as-sami'u al-alim, yang maha mendengar, al-alimu lagi maha melihat. Allah lah yang maha mendengar, Allah lah yang maha melihat, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai kaum ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. La taghlu, janganlah kalian gulu, janganlah kalian melampaui batas fi dinikum, di dalam agama kalian. Orang-orang Yahudi mereka melampaui batas di dalam hak Isa ibnu Maryam, sehingga mereka mengingkari nubuahnya Isa ibnu Maryam. Orang-orang Nasrani mereka gulu di dalam hak Isa ibnu Maryam, sehingga kemudian mengangkat derajat Isa ibnu Maryam ke dalam derajat uluhiyah, sehingga dikatakan sebagai Tuhan. Ghairal haqqi, dengan gulu, dengan melampaui batas yang tidak dibenarkan, yang tidak hak, melampaui batas yang batil. Ini adalah larangan terhadap kaum ahlul kitab, namun pada hakikatnya juga merupakan larangan bagi kita semuanya, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian semuanya mengikuti ahwa'a qaumin, ahwa'a, hawa nafsu qaumin, suatu kaum. Hawa ini adalah matad'u ilahi syahwat, apa yang syahwat menyeru kepadanya. Hawa tidaklah dinamakan hawa kecuali karena hawa nafsu ini bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu suatu kaum, qad dallu, yang mereka telah sesat, min qablu, sebelum kalian semuanya. Yani nenek-nenek moyang kalian, pemimpin-pemimpin kalian, tokoh-tokoh kalian yang berada di atas kesesatan sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah mereka kalian ikuti. Ya. Wa adallu, dan mereka menyesatkan kasiron, kebanyakan orang yang mengikuti mereka. Wa adallu, dan mereka sesat, ini tatkala telah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an sawa'is sabil, dari sawa'is sabil, jalan yang lurus. Karena sawa sabil ini adalah, ini sawa ini adalah mana asalnya adalah apa? Al-i'tidal, ya. Karena jalan yang lurus. Mereka telah tersesat dari jalan yang lurus, karena itu janganlah diikuti orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mau untuk mentadaburi, merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah, sehingga kemudian kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala
yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyanal yakin, hingga datangnya kematian kepada kita semuanya, hingga ajal menjemput kita masing-masing. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.